Saya ingin menjelaskan soal yang nomor 3, yaitu jelaskan maksud dari teks kitab tafsir Al-Maraghi berikut yang menafsirkan surat Al-Imran ayat 164. Adapun penjelasan tafsir Al-Maraghi ini adalah pertama, mengutus di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, menunjukkan betapa dekatnya Nabi Muhammad SAW dengan umatnya karena berasal dari mereka, dari kalangan mereka, dari orang-orang mereka itu sendiri, atau dari keturunan mereka itu sendiri. Itu membuktikan bahwa sangat dekatnya ikatan antara Nabi Muhammad dengan kalangan-kalangannya. Maka beliau memahami kondisi, bahasa, budaya, dan kebutuhan mereka. Yang kedua, membacakan ayat-ayatnya. Rasul menyampaikan wahyu Al-Quran sebagai petunjuk hidup untuk umat-umat dan kalangan umat-umat Nabi Muhammad ataupun di luarnya. Menunjukkan yang ketiga itu menyucikan mereka, menunjukkan bahwa misi Rasulullah SAW adalah memperbaiki akhlak dan membersihkan jiwa atau menyucikan jiwa-jiwa dari kalangan mereka, jiwa-jiwa dari sifat buruk itu sendiri, yang dimana jiwa yang buruk itu berasal dari hati yang buruk. Nah, tujuan Rasulullah SAW itu diutus itu untuk menyucikan, baik itu dari perilaku moral, hati, akhlak dan lain-lain sebagainya. Itulah yang menjadi landasan bahwa diturunkannya baik itu Al-Quran dan lain-lain. Adapun penekanan tafsir Al-Maraghi yaitu adalah sebelum Nabi datang mereka dalam kesesatan yang nyata. Mereka adalah orang-orang buta huruf, tidak membaca ataupun menulis, menyembah berhala. Dan untuk membuktikan bagaimana kesesatan yang ditunjukkan oleh kaum-kaum sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan cerita bahwa dengan saya ingin menunjukkan cerita tentang betapa jahiliyahnya orang-orang sebelum diutusnya Nabi, yaitu wanita-wanita tidak memiliki harga diri, tidak memiliki hak untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang buta huruf, tidak membaca ataupun menulis, menyembah berhala. Secara logika orang-orang yang, kalau kita orang Islam yang berlogika, bagaimana mungkin kita membuat patung untuk kita menjadikannya sebagai Tuhan? Itu adalah perilaku yang jahiliyah. Kalaupun ada orang-orang yang mengaku Islam pada zaman sekarang yang menyembah selain Allah, itu sudah terlalu terlambat kalau dibandingkan dengan orang-orang jahiliyah zaman dulu, dan tersesat dari jalan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah akan disesatkan jalannya, akan dibutakan mata hatinya. Dan
Yang kedua, karunia besar ini datang setelah masa kebodohan. Turunnya Nabi Muhammad sallallahu atau diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setelah masa kebodohan itu selesai, atau sudah terlebih dahulu masa kebodohan terjadi baru datangnya atau diutusnya Nabi Muhammad SAW. Keputusan Rasul dianggap sebagai anugerah setelah penderitaan akibat jahiliyah, sehingga kedatangan beliau sangat bermanfaat dan membawa perubahan besar. Yang ketiga, pendidikan Rasul bersifat menyeluruh. Pendidikan Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya bergerak di bidang untuk membersihkan jiwa dan lain-lain, tapi juga untuk sudah teratur sedemikian rupa, sudah tertata sedemikian rupa dalam peraturan yang berbagai hal. Contohnya itu tentang pengaturan keuangan atau dirham, dinar. Yang lain kayak strategi peperangan dan memperluas jangkauan keislaman itu sudah dijelaskan beberapa tahun yang lalu atau beberapa ratus tahun yang lalu. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Bagaimana dari poin ini tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak. Tidak hanya membentuk karakter dan akhlak, tetapi juga membentuk individu yang sangat bermanfaat gitu. Adapun